Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu dosen, Ibu Pancanita Noviartami. Perkenalkan nama saya Nova Antares dengan NIM 07300 2029. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 5, yaitu berjudul dengan tegangan in situ. Baik, untuk latar belakangnya, karakterisasi massa batuan. Ini merupakan bagian sangat penting dalam perancangan sebuah terowongan. Pada penelitian terdahulu telah disusun suatu prosedur baru, karakterisasi geomekanik massa batuan lemah yang implementatif untuk tambang batu bara bawah tanah. Salah satu bagian dalam karakterisasi massa batuan tersebut adalah pengukuran tegangan in situ. Nah, tegangan in situ ini sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan terowongan, terutama tuh terowongan dalam, di tunnel, di tambang batu bara, emas, dan lain-lain. Sehingga perlu dilakukan satu metode pengujian in situ yang lebih representatif untuk kedalaman yang besar atau kedalaman yang sangat dalam. Nah, baik. Untuk pengertiannya, tegangan in situ itu adalah beban alami yang dialami oleh massa batuan yang ada di bawah tanah yang dipengaruhi oleh dalam massa batuan. Untuk perhitungannya, tegangan vertikal itu dipengaruhi oleh unit atau weight atau berat jenis yang kedalaman massa batuan dengan rumus tau V sama dengan gamma Z, di mana tau V itu tegangan vertikal, tekanan vertikal. Gamma itu unit atau batuan yang ada di atasnya. Z itu kedalaman konstruksi. Konstruksi. Yang kedua, ada tegangan horizontal. Tegangan ini adalah tegangan yang dipengaruhi oleh tegangan vertikal secara rasio antara tegangan horizontal dan vertikal. Disimbolkan itu K. Untuk yang tau H atau sama dengan K tau V. Nilai K tergantung kedalaman massa batuan serta parameter kekuatan batuan. Untuk K itu sama dengan V per 1 kurang V. Untuk menurut orang yang bernama Terzaki tahun 52, di mana V sama dengan Poisson ratio massa batuan, yang E adalah modulus deformasi atau satuannya itu gigapascal. Next, tegangan alami. Tegangan alami itu tegangan asli dari sananya, ya, dan belum diganggu oleh proses galian dan pekerjaan disebabkan oleh manusia. Jadi itu tegangan alami itu tegangan yang udah dari sananya. Jadi tanah yang masih seperti itu belum ada diapa-apain, itu namanya tegangan alami. Nah, kalau yang terinduksi itu tegangannya itu berubah. Tegangannya itu tidak alami lagi karena ada proses penggalian, membuat terowongan ataupun membuat proyek suatu bangunan di tanah tersebut sehingga tegangan di tanah tersebut menjadi berubah. Itu namanya tegangan terinduksi. Untuk jenis tegangan alami ini ada yang berasal dari tumbukan, tarikan, dan geser atau gerak konvergen, patahan atau tarikan, sesar, dan lempeng yang bergerak yang disebabkan oleh dasar dasar bumi yang menggerakkan suatu lempeng. Untuk yang perhitungannya itu eh, sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi yang tegangan vertikal itu yang dipengaruhi oleh berat jenis dan kedalaman massa batuan, di mana ada tegangan vertikal, unit massa jenis batuan, kedalaman konstruksi, dan tegangan horizontal itu adalah K sama dengan V per 1 V, dan V-nya itu tuh Poisson rasionya, yang E adalah modulus deformasinya. Untuk yang soal 2, tegangan radial. Nah, tegangan ini bekerja searah jari-jari penampang pipa. Pusat tegangan ini bervariasi dari permukaan dalam pipa ke permukaan luarnya. Untuk yang tangensial, ini searah garis singgung penampang pipa. Tegangan tangensial juga disebut tegangan keliling. Jadi, hoop stress. Jadi, tegangan tangensial itu yang tegangan bersudut. Seperti yang membuat terowongan melingkar. Jadi di setiap garis lingkarannya itu ada tegangan. Nah, itu tegangan tangan siap. Nah, untuk perhitungannya secara teoritis, secara tegangan vertikal ini sama dengan berat persatuan luas dari satu batuan yang ada di atasnya. Yang dapat dinyatakan dengan untuk tegangan sama rho GZ. Rho itu bobot isi batuan atau massa jenis batuan. Itu satuannya ton per meter kubik. Untuk yang G itu gravitasi. Yang kedua, ada pendekatan teoretis untuk tegangan horizontal ini lebih sulit dilakukan daripada tegangan vertikal. Namun tegangan horizontal pada beberapa kondisi dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk yang eh, tau H sama dengan tau V kali K, itu sama dengan
K gravitasi kali Z. Untuk yang G itu sama dengan rho kali G. Untuk yang K itu perbandingan antara horizontal dan vertikalnya. Ada perhitungan perbandingan tegangan horizontal dan vertikal, jadi itu dimasukkan di rumus di huruf K. Untuk akumulasi tegangan akibat penggalian terowongan. Nah, tegangan ini fungsi kedalaman dengan titik mengetahui tegangan vertikal pada suatu titik dapat dihitung dengan horizontal titik melalui hubungan rasio Poisson. Hubungan tegangan ini dirumuskan dengan tau V sama dengan gamma H. Tau V itu tegangan vertikal kilonewton, tau H itu horizontal kilonewton juga, gamma itu massa jenis batuan kilonewton juga, untuk H itu kedalaman, dan untuk yang nu itu Poisson rasionya. Nah, untuk daerah pengaruh penggalian suatu terowongan itu daerah yang lembab, basah, dan berlumpur. Karena daerah tersebut merupakan tanah yang lunak, sehingga menyulitkan untuk membuat jalan tambang atau ventilasi tambang. Karena daerahnya itu lembab, tanahnya lunak, dan juga basah. Jadi untuk membuat terowongan, terowongan tambang, jalan tambang, terowongan kereta api, terowongan apapun itu menjadi sulit. Jadi ada pengaruhnya terhadap penggalian ya di sana. Untuk yang soal tiga, metode flat check itu digunakan untuk mengukur tegangan awal dalam masa batuan yang membuat potongan pada batuan masukkan flat check ke dalam potongan mengukur tekanan yang dibutuhkan agar pemindahan titik pengukuran kembali ke posisi semula. Metode ini memiliki kelemahan karena pengukuran dilakukan pada batuan nggak solid akibat penggalian. Untuk yang kedua ada metode Rosette deformasi. Ini metode didasarkan pada pengukuran yang dilakukan sebuah permukaan bebas di ujung dinding batuan. Sehingga yang deformasi ini disebabkan oleh pembebasan tegangan atau variasi tegangan yang berada di sekitar luasan wilayah. Metode Rosette deformasi ini sangat menarik karena pelaksanaannya itu tidak memerlukan peralatan canggih dan hasilnya dapat mendekati yang asli dan sebenarnya. Untuk besar tegangan utama dapat dihitung, demikian juga arahnya terhadap sumbu X dan Y yang dapat diidentifikasikan. Baik, ini adalah referensi link-link yang informasi yang saya dapatkan. Baik, uh, untuk metode ini hydraulic fracturing dan overcuring seperti berikut. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Hingga akhir itu saya bisa akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.